إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Dan hadis mutawatir, ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum, berbeda dengan hadis ahad dari sisi apa? Bahwa ya hadis ahad itu ada yang diterima, ada yang ditolak. Ditawaqqufil istidlal biha 'ala al-bahthi an ahwali ruwatiha dun al-awwal. Kenapa? Karena kalau hadis ahad itu harus diperiksa sanadnya, perawi-perawinya harus diperiksa. Beda dengan mutawatir, walaupun ada pemeriksaan tapi ya tidak seperti hadis ahad. Kalau hadis ahad itu betul-betul ya perawi-perawi tersebut harus diperiksa satu persatu, bagaimana keadaan sanadnya dan yang lainnya. Sehingga ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum, ya hadis ahad tersebut karena harus diperiksa perawinya, demikian pula keadaannya, maka tidak seperti hadis mutawatir. Waqad yaqa'u fiha ma yufidul ilm an-nadhari bil qara'in. Dan terkadang hadis ahad itu menghasilkan al-ilmu an-nadhari. Karena ilmu atau disebut dengan keyakinan itu ada dua macam, yang disebut dengan yang pertama disebut dengan al-ilmu daruri. Ya, seperti ilmu daruri itu apa sih? Sesuatu yang pasti. Contoh misalnya es itu dingin, itu pasti. Api itu panas, itu pasti. Sedangkan ilmu nadhari adalah keyakinan yang dihasilkan dari melihat setelah melakukan penelitian. Maka yang seperti ini pastinya itu tidak seperti yang pertama. Kalau yang pertama pastinya udah jelas. Sedangkan yang kedua, karena ini berhasil daripada penelitian, ada kemungkinan kecil tapi sedikit kemungkinannya, yaitu salah. Akan tetapi kemungkinan sangat besar menunjukkan akan kebenarannya. Makanya terjadi perselisihan para ulama, apakah hadis ahad itu yufidul dhann al-ghalib atau yufidul ilm, yufidul yaqin. Apakah hadis ahad itu menghasilkan keyakinan ataukah menghasilkan dugaan yang kuat saja? Sebagian ulama yang terakhir atau banyak ulama mutaakhirin mengatakan yufidu al-dhann al-ghalib, yaitu menghasilkan dugaan yang kuat. Namun kebanyakan ulama terdahulu mengatakan yufidul yaqin, dan ini yang dibela oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau As-Sawa'iq Al-Mursalah. Dan beliau menegakkan hujah yang sangat banyak yang menunjukkan bahwa hadis ahad yang sahih itu menghasilkan keyakinan. Sebetulnya ya akhal Islam, perbedaan ulama ini tidak berpengaruh kepada diterima atau tidaknya hadis ahad. Baik ulama yang mengatakan bahwa hadis ahad itu menghasilkan dugaan yang kuat, ataupun ulama yang mengatakan bahwa hadis ahad itu menghasilkan keyakinan, seluruhnya sepakat ijma' bahwasanya hadis ahad itu wajib dijadikan hujjah baik dalam masalah akidah maupun hukum. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian kelompok umat Islam yang mengatakan hadis ahad itu tidak boleh dijadikan hujjah dalam masalah akidah. Dengan klaim katanya bahwa akidah itu sesuatu yang meyakinkan, sedangkan hadis ahad itu hanya sampai kepada dugaan yang kuat. Bagaimana sesuatu yang sifatnya yakin akan ditetapkan oleh sesuatu yang dugaan kuat? Kita katakan ini adalah akal-akalan. Kenapa demikian? Karena yang pertama, bahwa kalau kita perhatikan Rasulullah dan para sahabatnya, demikian pula para ulama setelahnya dari zaman ke zaman, dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua sepakat bahwa hadis ahad, bahwa dugaan yang kuat itu wajib diamalkan dan tidak ada bedanya padanya dalam masalah akidah maupun hukum. Bahkan tidak ada dalil sama sekali yang menunjukkan yang hadis mutawatir ataupun ayat yang mengatakan bahwa hadis ahad itu harus ditolak dalam masalah akidah. Tidak ada. Makanya mereka yang mengatakan bahwa hadis ahad ditolak dalam masalah akidah,
apabila kita minta kepada mereka dalil yang mutawatir, mereka tidak akan mendapatkannya. Tidak pula ada ayat yang menetapkannya, tapi hanya sebatas akal mereka saja. Padahal ya akhal Islam, ya untuk menetapkan suatu akidah tidak boleh ditetapkan sebatas oleh akal, karena akal manusia itu pun juga relatif, ya bisa benar bisa salah. Maka dari itulah ya akhal Islam, keyakinan yang dibangun di atas pendapat akal adalah keyakinan yang rapuh, karena keyakinan itu harus dibangun di atas dalil dan wahyu dari Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Kata beliau, Alal mukhtari thumma al-gharaba, atas pendapat yang terpilih, kata beliau bahwa hadis ahad itu terkadang bisa sampai kepada derajat ilmu nadhari. Ini pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan sudah saya sebutkan bahwa pendapat ini diselisih oleh banyak ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Qayyim, Syekhul Islam yang kedua, demikian pula Syekhul Islam Taimiyah dan yang lainnya, bahwa hadis ahad itu justru menghasilkan keyakinan. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadis ahad itu pada asalnya menghasilkan dugaan yang kuat, tapi terkadang bisa sampai kepada derajat keyakinan kalau kapan? Yaitu muhtafil qara'in, apabila dikuatkan oleh indikasi-indikasi, qarinah yang menguatkannya. Seperti misalnya hadis tersebut adanya di dalam Bukhari dan Muslim, disepakati akan kesahihannya, dan yang lainnya.